semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini senyuman lebar terpancar di wajah Huang Quanzunze di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Daozong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Apalagi Wang Chen bisa bertarung dengan Daozong biasa jika dia habis-habisan. Pada saat ini, Huang Quanzunze mendatangi Lei Zungze sambil tertawa samar. Hahaha, Lei Zungze, ini akan terjadi cuma mengambil waktu sedikit dari kompetisi, ucap Huang Quanzunze. Mudah-mudahan tidak berlarut-larut terlalu lama, ucap Lei Zungze. Pada saat ini Huang Quanzunze berkata pada Wang Chen, masalah ini disebabkan olehmu, jadi kau harus menyelesaikan masalah ini. Kau harus tahu konsekuensinya jika kau gagal menyelesaikannya, ucap Huang Quanzunze pada Wang Chen muridnya. Tangan Wang Chen yang memegang belati hitam pekat sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat tersenyum puas muncul di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid akan membiarkan orang yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kita membayar harganya, ucap Wang Chen. Pada saat ini Jian Zungze dan Feng Zungze di samping sedikit mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiaoyan di arena dengan ekspresi yang aneh. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zungze. Mata mereka langsung menatap Xiaoyan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila ataukah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King vertikal saat dia mempelajari sosok Xiaoyan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Banyak teriakan sorak-sorai malah menyebabkan suasana menjadi panas. Banyak orang yang ingin tahu apakah Xiaoyan akan mampu bertahan di bawah tangan dari Wang Chen. Wang Chen adalah seseorang di puncak kelas Dao Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Daozong. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Sial, jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, ucap Lin Yan mengatupkan giginya. Lin Yan adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiaoyan. Sementara Wang Chen menatap Xiaoyan yang perlahan berjalan mendekat dengan sepasang mata gelap. Xiaoyan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen diputar dengan cepat sebelum dia mengepalkan genggamannya. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Hei, jika kau mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu pergi dari Gunung Petir, ucap Wang Chen. Xiaoyan hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia mengepalkan tinjunya dan Daoki segera meloncat dari tubuhnya. Namun karena dia lagi menyembunyikan penampilannya, Xiaoyan tidak menggunakan penguasa berat suannya. Dia hanya menggunakan penggaris besar yang dibentuk oleh energi tampak kabur dan juga tampak seperti pedang lebar. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung pavilion musim semi kuning, teriak Wang Chen. Seketika tubuh Wang Chen berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu singkat, dia telah muncul di belakang punggung Xiaoyan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Wang Chen mungkin cepat,
Tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiaoyan, penguasa energi hijau giok dengan mudah memblokirnya. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Daoki berwarna hitam menempel di belatinya seperti ular. Mereka berubah seperti dua ular sanca hitam besar. Ular energi besar baru saja menyerang ketika kepalan tangan yang terbuat dari angin membuat ledakan sonik yang dalam menghancurkan mereka. Hanya begini kekuatanmu, ucap Xiaoyan. Hei, ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan, ucap Wang Chen. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belatinya. Daoki yang seperti tinta hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan Daoki ini melebihi orang biasa di puncak kelas Dao Huang. Banyak seruan yang dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen. Beberapa mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini telah mengambil setengah langkah ke kelas Dao Zong. Setengah dari kesenjangan besar antara Dao Huang dan Dao Zong sudah melintasi oleh Wang Chen. Setengah yang tersisa hanyalah masalah waktu. Menyaksikan adegan ini, wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Yin di arena tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka semua telah berendam di kolam darah Gunung Surga. Dan mereka juga menyadari bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Saat ini kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan penyesalan. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat melalui sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Kecepatan Wang Chen jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini terlihat kecepatan Wang Chen jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiaoyan. Dua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, teriak Xiaoyan. Penguasa berat di tangan Xiaoyan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jari penguasa saat suara terus meletus. Di kursi VIP, senyuman di wajah Huang Quanzunse berkurang. Pada akhirnya itu benar-benar berubah menjadi ekspresi muram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiaoyan terus meningkat. Dalam waktu singkat itu telah mendekati Wang Chen. Bahkan walaupun dia Dao Zong, dia tidak bisa mengidentifikasi kekuatan Xiaoyan yang sengaja diturunkan menjadi Dao Huang. Feng Zungze, Lei Zungze, dan yang lainnya juga secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka semua langsung tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Daoki yang agung dengan mudah menembus jaringan pedang yang dibentuk oleh belati dari Wang Chen. 6 penggaris aliran tubuh gabungan. 6 api gabungan, teriak Xiaoyan. Api aneh yang tampak berwarna coklat kehijauan dengan lembut menempel pada permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah api aneh yang muncul ketika Daoki di dalam tubuh Xiaoyan ditekan ke titik yang sulit dibayangkan. Beruntung dia sudah mencapai kelas Dao Zong. Jika tidak, dengan kekuatan Dao Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk mengompres Daoki sedemikian rupa. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Namun ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tang Yin, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Dao Zong. Meskipun Xiaoyan telah mengubah penampilannya sedikit, dia masih tampak cukup muda. Oleh karena itu, ketika Tang Yin dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya telah benar-benar mencapai kelas Dao Zong, badai besar telah muncul di dalam hatinya tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiaoyan, perkiraan kekuatannya yang tertinggi ketika mereka bersatu kembali paling setara dengan Wang Chen. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa mencapai kelas Dao Zong.
Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan berani menerima tantangan Wang Chen di depan umum. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin. Saat ini tatapannya sinis menatap Xiaoyan. Lei Zongze dan Feng Zongze dan Jian Zongze di samping juga mengungkapkan beberapa keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian ekspresi serius melintas di mata mereka. Usia Daozong di depan mereka hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda. Pada saat ini sosok Daozong yang ada di depan mereka hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, orang ini entah memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat hebat yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukanlah tandingannya. Ucap Jian Zongze membelai janggutnya. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Jian Zongze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap. Ini belum berakhir. Menebak hasilnya secara acak hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Ucap Huang Quanzunze. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Ucap Jian Zongze. Pada saat ini situasi di dalam arena menjadi sangat berbahaya dalam sepersekian detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi jauh lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiaoyan. Perasaan bahaya yang padat samar-samar menyebar dari dalam hatinya. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Daozong? Ucap Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah merah. Sebuah kegilaan melonjak dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman macam apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiaoyan. Kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Setelah emisi raungan ini, pembuluh darah di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Teriak Wang Chen. Aura naik liar seperti panah api dalam sekejap mengikuti peningkatan kekuatan auranya. Kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Kelompok Tang Yin tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan dari Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan keterampilan darah musim semi kuning. Sungguh orang yang gila, ucap Tang Yin. Pada saat ini energi hitam pekat berlama-lama di tubuh Wang Chen. Sebuah keganasan melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Pengumpulan beberapa energi hitam pekat dengan cepat saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Teriak Wang Chen teknik keduanya. Itu adalah keterampilan Dao yang sangat kuat dari pavilium musim semi kuning. Ucap seruan orang-orang. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa raksasa yang tergantung besar di udara akhirnya membawa gumpalan api berwarna coklat kehijauan. Setelah itu terdengar getaran hebat sebelum dengan cepat melesat ke arah Wang Chen dalam kendali Xiaoyan. Gumpalan Glazed Lotus Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Tabrakan tiba-tiba membawa ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Pecahan kayu dibuat terbentuk menjadi tornado perak dan diluncurkan ke Wang Chen. Sebelum Wang Chen bisa mengatasi penguasa raksasa bersama gumpalan api surgawi, ditambah dia kedatangan tornado pecahan kayu secara tiba-tiba dan akhirnya dia menyedihkan. Pada saat ini seluruh stadion benar-benar sunyi. Tak terhitung jumlah tatapan yang tumpul saat mereka melihat sosok hitam gelap yang terjepit di dalam kayu perak. Wang Chen berjuang untuk memanjat namun seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan menggerakkan daukinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas. Suhu tinggi di dalam tubuhnya menghancurkannya dengan liar. Ini adalah... Mata Wang Chen segera menyusut ketika dia merasakan gumpalan api hijau giok ini.
Sosok Xiaoyan perlahan muncul dan matanya melirik Wang Chen yang masih memiliki nafas tersisa. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quanzunze yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus bocah. Kau benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini, ucap Huang Quanzunze. Pada saat ini Huang Quanzunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan kemarahan. Melihat reaksi ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quanzunze dan berkata, "Tuan, aku telah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal." Ucap Xiaoyan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengungkapkan kata-kata ini. Tunggu! Ketika Xiaoyan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiaoyan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat bahwa yang berteriak adalah Wang Chen. "Apakah kau masih ingin melanjutkan?" ucap Xiaoyan. Wang Chen meludahkan seteguk darah dan dia berkata, "Cih, hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan maju ke kelas Daozong dalam waktu 3 bulan yang singkat. Sepertinya kau mendapatkan hasil maksimal dari kolam darah Gunung Surga. Tidakkah kau setuju, Xiaoyan?" ucap Wang Chen. Suara keras Wang Chen menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Xiaoyan? Xiaoyan yang memiliki dendam dengan pavilion petir angin. Xiaoyan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah ditempatkan oleh 3 tetua besar dari pavilion utara petir angin. Seseorang yang telah lolos dari tangan Fei Tian. Apakah dia Xiaoyan yang dirumorkan? Ucap orang-orang dari stadion. Orang ini sebenarnya Xiaoyan. Apakah dia gila? Ucap Tang Yin dipenuhi keheranan. Wah, orang bodoh ini dia benar-benar datang. Ucap sosok cantik Muking Luan dipenuhi dengan keterkejutan juga. Itu sebenarnya dia. Tidak heran, tanpa diduga keberaniannya telah mencapai tingkat seperti itu. Sepertinya dia benar-benar tidak memperhatikan pavilion petir anginku. Ucap Feng Qing'er. Pada saat ini Lei Zongze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiaoyan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Lei Zongze juga pernah mendengar nama Xiaoyan mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah pavilion utara petir angin menjadi keadaan yang menyedihkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Fei Tian, apakah dia Xiaoyan itu? Tanya Lei Zongze. Pada saat ini Feng Zongze, Jian Zongze di sampingnya juga terkejut karenanya. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiaoyan. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah pavilion petir angin. Dan tidak pantas bagi mereka untuk berkomentar. Seketika Fei Tian buru-buru bangkit ketika dia mendengar kata-kata Lei Zongze. Pada saat ini wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zongze lebih dari sekali karena masalah dengan Xiaoyan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari 2 orang di sampingnya. Tidak disangka-sangka bahwa masalah yang telah dikesampingkan untuk sementara, hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang menyeramkan menoleh ke Xiaoyan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu," ucap Fei Tian. Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap untuk dikenali oleh Wang Chen. Itu terjadi mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa api surgawi dari Xiaoyan memiliki efek menekan pada daukinya. Secara alami dia memiliki kesan mendalam tentang hal itu. Mata Xiaoyan dingin saat menyapu Wang Chen yang tersenyum dengan cara biadab. Segera sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiaoyan dengan wajah yang serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam. "Apakah kau ingin mengisi daya?" tanya Lin Yan. Xiaoyan sedikit menenggelamkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua,
Kemungkinan peluang mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba keluar. Serahkan saja padaku, ucap Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya merayu wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit yang menutupi wajahnya dia lepas memperlihatkan wajah asli Xiaoyan. Kepala Pavilium Feitian, ada apa? Apakah kau berencana menyerangku lagi hari ini? Ucap Xiaoyan. Wajah Feitian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang telah tertanam di dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat tubuh Feitian menghilang. Dia mengirimnya kembali dengan telapak tangannya saat cahaya kilat berkedip di kakinya. Tubuh Xiaoyan baru saja gemetar saat Feitian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya yang tertutup oleh petir dengan keras menembus dada Xiaoyan. Namun sangat disayangkan bahwa tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan, ucap terkejut Feitian. Tangan Feitian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin melihat Xiaoyan tergantung di tempat beberapa puluh meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa. Hahaha, baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu. Tetapi kekuatanmu telah meningkat. Tidak heran kau begitu sombong, ucap Feitian. Pavilium petir angin hanya biasa-biasa saja. Tidak memperdulikan tetua ataupun jumlah hanya untuk menggertak generasi muda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak segan-segan dia menoleh ke Lei Zongze dan melanjutkan berbicara. Jika Lei Zongze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Pavilium Petir Angin, mengapa Tuan tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Daozun Tuan, aku yang kecil pasti tidak akan dapat bertahan lebih dari satu pertukaran. Mengapa Tuan harus membuatnya begitu merepotkan? Ucap Xiaoyan. Jian Zongze tertawa pelan sebelum melirik Lei Zongze di sampingnya yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu memainkan trik ini di depan diri yang mulia. Tidak perlu bagi diri yang mulia ini untuk bertindak untuk menangkapmu, ucap Lei Zongze. Dengan seorang penatua seperti Pavilium Utara di depanku, hahaha, tentu saja Lei Zongze tidak perlu bertindak. Bagaimanapun hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Pavilium Petir Angin. Selain itu, jika kepala Pavilium Utara gagal, masih ada kepala Pavilium Barat. Dan jika Pavilium Barat gagal, masih ada kepala Pavilium Selatan. Bukankah kau setuju? Ucap Xiaoyan. Seorang pria besar yang tampak kuat tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti guntur dari kursi VIP. Dia adalah kepala Pavilium Barat dan dengan santai berkata, hahaha, bocah, tidak perlu berbicara dengan kata-kata berduri seperti itu. Pavilium Barat dan Selatan tidak akan campur tangan dalam masalah Pavilium Utara. Ucap Feitian sedikit meringkis ketika mendengar tawa ini. Status antara Xiaoyan dan dia benar-benar terlalu berbeda. Saat itu dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tidak disangka Xiaoyan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkannya kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiaoyan. Namun dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia memulihkan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menindas yang lemah. Pavilium Petir Angin bukanlah pavilium musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Feitian yang berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya muncul di wajahnya. Xiaoyan ini telah menyebabkan Pavilium Utara Petir Angin kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi hari ini. Setelah Feitian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura mengerikan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalamnya saat guntur terdengar. Xiaoyan, lari! Ucap Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena.
Mendengar teriakan ini, Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya. Tatapan ini adalah gunung petir markas besar pavilion petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Tempat ini adalah gunung petir markas besar pavilion petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang beresiko, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Pada saat ini mata Xiaoyan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya mereka berhenti di Feng Zhongze yang berjubah hijau yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang disebutkan gurunya? Xiaoyan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yalo di depan umum. Segera dia menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Feng Zhongze, diri kecil ini berharap Tuan melihat sesuatu," ucap Xiaoyan. Seketika Feng Zhongze terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, masalah ini antara kau dan pavilion petir angin. Dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku," ucap Feng Zhongze. Mendengar jawaban dari Feng Zhongze, Xiaoyan menyeringai. Segera dia melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yalo dari jarinya. Setelah itu dia melemparkannya ke arah Feng Zhongze. Jika dia memang seperti yang digambarkan Yalo dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zhongze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja jika hasilnya berbeda dari apa yang Xiaoyan bayangkan, Xiaoyan masih akan menyelesaikan masalah di depannya sendirian. Feng Zhongze merajut alisnya dan melihat benda hitam pekat yang terbang di atasnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zhongze meraih benda itu dengan tangannya. Setelah itu dia perlahan membuka tangannya. Terlihat sebuah cincin hitam gelap yang sangat liar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zhongze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama tampaknya seluruh stadion telah berhenti. Saat ini tubuh Feng Zhongze tampak berubah menjadi patung. Matanya tumpul saat dia menatap cincin itu dengan seksama dengan jejak spiritual yang dalam. Badai menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zhongze saat ini merasakan kegelisahan di hatinya yang tidak bisa dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zhongze berangsur-angsur rileks di depan banyak tatapan tertegun. Tangannya memegang cincin itu erat-erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya berangsur-angsur tertutup, dan suara lembut perlahan-lahan dipancarkan. "Semuanya, tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini," ucap Feng Zhongze. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada saat ini. Namun bobot kata-kata Feng Zhongze tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Daoqi ini yang berani meragukan bobot seperti elit Daozun. Di tepi menara, Wu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zhongze. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zhongze gurunya mengungkapkan ekspresi seperti ini selama bertahun-tahun. Dia jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zhongze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh pavilion petir angin. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut dengan pavilion petir angin, implikasi dari dua faksi besar yang berperang ini benar-benar akan sedikit mengerikan. Terlepas dari konsekuensi yang begitu serius, Feng Zhongze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang telah diberikan Xiaoyan kepadanya. Pada saat ini bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiaoyan kepadanya di pegunungan mata surga. Seorang murid dari seorang teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyipit menjadi vertikal karena kebingungan. Mu Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir. Suasana ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Zhongze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisikan kilatan petir terkunci ke Lei Zhongze dan bertanya,
Feng Zongze, apa maksudmu dengan ini? Ucap Lei Zongze dengan nada yang marah. Hahaha, Feng Zongze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik-baik, ucap Jian Zongze. Feng Zongze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka matanya lagi, emosi di dalam tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang terucap. Sebaliknya pandangannya menatap lurus ke udara di mana Xiaoyan berdiri. Suaranya serak saat dia berkata, "Kamu dan dia, apa hubunganmu?" Tanya Feng Zongze. "Guru dan murid," ucap Xiaoyan. Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar. Namun kau perlu memberiku bukti, ucap Feng Zongze. Mendengar kata-kata Feng Zongze, Xiaoyan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan ke segel api di dahinya. Setelah itu gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Hong Chilling Flame. Hong Chilling Flame, ucap terkejut Feng Zongze. Feng Zongze perlahan mengangkat kepalanya sambil menghirup udara. Suaranya serak ketika dia berkata, "Orang tua, kau telah membuatku sulit menemukanmu selama ini," ucap Feng Zongze. Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zongze. Tampaknya teman baik ini yang telah dibicarakan oleh gurunya telah terus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Xiaoyan menyapa Tuan Feng Zongze. Ucap Xiaoyan, "Kau adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku dengan cara ini. Aku yang lama disebut Feng Xian. Aku tidak akan berbicara tentang hubunganku dengan dia secara rinci. Jika kau tidak keberatan, kau juga dapat menganggapku yang lama sebagai gurumu di masa depan," ucap Feng Zongze. Murid seorang teman lama menyapa Feng Tua. Ucap Xiaoyan, "Serahkan masalah hari ini kepada aku," ucap Feng Zongze. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya tertuju pada wajah dingin Lei Zongze. "Lei Zongze, aku bisa mengalah padamu sehubung dengan hal-hal yang lain. Namun mulai hari ini, pavilion petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan," ucap Feng Tua. "Hei, ini adalah masalah antara pavilion petir angin dan dia. Jika Feng Zongze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan itu akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita," ucap Lei Zongze. "Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasilnya hanyalah perang," ucap Feng Zongze dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.